Pemirsa, situasi politik di tanah air terus bergerak dinamis menjelang pelantikan Prabowo Gibran. Elit politik dari PAN Derajat Wibowo mengisyaratkan PDI Perjuangan akan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Hal senada disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Menurutnya pertemuan Megawati dengan Prabowo tinggal menunggu momentum. Ya, akankah pertemuan Prabowo Mega menghadirkan perimbangan politik baru untuk menjaga jalannya pemerintahan Prabowo Gibran? Untuk membahasnya telah bergabung pemirsa bersama kami ada politikus PDI Perjuangan yaitu ada Bang Andreas Hugo Parera dan juga nanti akan bergabung bersama kami politikus PAN dan sudah bergabung saat ini tampaknya yaitu ada Pak Salih Daulay dan juga ada pakar politik yang hadir ke studio kami yaitu ada Mas Khairul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore, Mbak Tisa, Mas Adit. Nah, pertama kita ingin menuju ke PAN terlebih dahulu. Mengapa ada statement dari Pak Derajat Wibowo yang yakin bahwa PDIP ini akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto? Pertama, sebetulnya kan silaturahim dan kerjasama lintas partai politik itu sebetulnya sangat baik. Bukan hanya baik bagi Pak Prabowo dan juga bukan hanya baik bagi Gerindra dan PDI Perjuangan, tetapi justru baik bagi seluruh masyarakat kita. Dengan begitu, stabilitas politik kita itu bisa terjamin dengan baik gitu, dan karena itu nanti pemerintah ke depan itu fokus untuk mewujudkan program-program kerja yang sudah dijanjikan, dan tentu ini sesuatu yang sangat baik juga. Dan kalau semuanya ikut bergabung mendukung program-program yang sudah disampaikan dan direncanakan oleh pemerintah, maka semua partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju, katakan seperti itu, tentu akan lebih senang sebetulnya. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Jadi jangan lagi setelah Pilpres ini malah justru kita masih membentuk sekat-sekat antar parpol, dan itu tentu tidak baik gitu. Apalagi kalau kita lihat sekarang pilkada-pilkada yang dilakukan di daerah-daerah itu sudah banyak sekali yang menggabungkan antara partai-partai yang tadinya di dalam Pilpres yang lalu berpisah jalan gitu, sekarang malah justru satu jalan. Dan kan kalau kita lihat di daerah-daerah itu malah penggabungan partai-partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju dengan yang tidak di Koalisi Indonesia Maju itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang dilarang, tetapi justru malah sesuatu yang juga sudah ada dan malah justru dianggap sangat positif gitu. Baik, kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, dengan adanya pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati yang tinggal menunggu momentum, apakah ini berarti antara PDIP dengan Koalisi Indonesia Maju ini sudah ada kesepemahaman? Ya, kalau pembicaraan dalam arti kesepahaman bagaimana kita melihat Indonesia ini ke depan, saya kira dalam hal-hal prinsip ya kita tentu ya punya pandangan yang sama bahwa pemilu sudah selesai, pilpres sudah selesai, sekarang kita menghadapi pilkada, mari kita menjaga proses demokrasi yang sudah kita lewati, dan ke depan kita punya pemerintahan baru dengan presiden yang sudah terpilih. Saya kira banyak hal seperti itu kita punya pandangan yang sama gitu. Tapi di dalam proses menjalankan pemerintahan kita tahu bahwa ya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tentu dia punya tanggung jawab untuk memimpin pemerintahan ini ke depan, dan saya kira dalam hal seperti itu kita punya pandangan yang sama, kita punya kesepahaman yang sama, dan kita menghormati proses demokrasi yang sudah berjalan ini. Oke, sekarang kita ingin ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita lihat ini tampaknya peluang untuk bersama PDIP dengan Prabowo Subianto mungkin ada pembicaraan ke arah sana. Tapi kalau kita menarik, bukan berbicara soal mungkin atau tidaknya, udah kita nggak bicara itu lagi. Tapi kita akan bicara ini arahnya akan kemana. Apakah ini merupakan bentuk nanti untuk perimbangan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, atau mungkin tidak ada yang begitu signifikan, atau memang betul ada untuk balancing power? Ya, memang dari konteks kalkulasi kepentingan tentu harus bisa dihitung bahwa ini ada kepentingan sifatnya taktis, ada juga kepentingan yang sifatnya strategis. Dalam konteks taktis tentu ada kepentingan jangka dekat, yaitu kalau misalnya kemudian Pak Prabowo bertemu dengan Bu Mega, maka proses transisi kekuasaan betul-betul akan berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun juga awal pemerintahan seringkali mengalami limbung, ada instabilitas politik cukup signifikan.
kekuatan PDIP dengan menjadi pemenang di Pileg kemarin tidak bisa di-underestimate. Maka kemudian merangkul PDIP memiliki makna yang cukup penting bagi pemerintahan baru. Tetapi di saat yang sama kita juga mencermati bahwa dinamika politik Pilpres kemarin memang masih menimbulkan luka-luka. Nah, luka-luka itu yang tampaknya kemudian akan terus mengalami dinamika. Terutama terkait dengan pola relasi antar elit. Karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian di bawah pemerintahan yang baru, Pak Prabowo, tentu dia juga berharap memiliki kekuatan yang utuh dalam konteks sistem presidensial. Nah, kalau misal kemudian masih ada kekuatan lain yang masih mencoba untuk mempengaruhi, mendrive, bahkan mengambil kebijakan-kebijakan yang cukup strategis di ujung kekuasaan, maka tampaknya ada kekhawatiran dalam konteks pemerintahan baru. Nah, kalau misal kemudian hal ini dikaitkan juga dalam konteks bagaimana informasi spekulatif Pak Jokowi misalnya atau putranya Mas Gibran yang menjadi wakil presiden terpilih, kalau misal kemudian nanti bertransformasi menjadi kekuatan elit misalnya di Partai Golkar, tampaknya Pak Bahlil sifatnya sementara. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, maka kekuatan terbesar di Koalisi Indonesia Maju adalah Golkar. Artinya dia punya kendali yang lebih besar dalam konteks mendrive bagaimana pemerintahan ke depan, yang mana Gerindra dan partainya atau partainya Pak Prabowo relatif lebih kecil. Nah, kalau misal kemudian ini terjadi, maka pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega bisa dimaknai sebagai sebuah strategi balance of power, perimbangan kekuasaan. Supaya apa? Supaya kalau misal kemudian ada kekuatan besar yang mencoba untuk mendrive tadi, Pak Prabowo bisa mencari aliansi kekuatan lain untuk kemudian melakukan perimbangan. Bahkan kalau kekuatan lain lebih agresif, maka ini bisa menjadi kekuatan yang berkoalisi untuk menggebuk balik kekuatan yang besar tadi. Baik, tadi Anda katakan Pak Jokowi ingin seolah-olah mengambil alih Partai Golkar. Apa itu mungkin terjadi? Bukan mengambil alih, tentu nanti prosesnya mengalami proses dinamika yang politiknya tentu akan dijustifikasi secara demokratis. Tetapi bahwa keberadaan Pak Jokowi yang kemudian diinformasikan, informasi spekulatif cukup berkembang cepat, tampaknya kalau misal per hari ini, ketika kepala negara, pemimpin negara, kemudian sudah lengser ke Prabon, maka seringkali dalam proses rentang 10 tahun itu tercipta banyak riak-riak kekuasaan. Ada rival-rival dan sebagainya. Proteksi terbaik, perlindungan terbaik, pasca lengser ke Prabon adalah menjadi bagian dari kekuatan politik. Per hari ini, Pak Jokowi belum menjadi bagian dari kekuatan partai politik. Maka harus dihitung betul, mana dari sekian banyak kekuatan itu yang sekiranya potensial untuk menjadi bagian dari rumah baru Pak Jokowi, sekaligus menyediakan political protection yang cukup efektif untuk menghadapi dinamika politik yang kemarin memunculkan luka-luka yang cukup besar. Oke, luka-luka yang cukup besar, kemudian memiliki rumah politik. Apakah ini menunjukkan juga bagaimana hubungan ataupun mungkin asumsi dari Pak Prabowo Subianto seolah seperti apa nanti hubungannya dengan Pak Joko Widodo setelah ia menjadi presiden dilantik? Ya, tentu dalam konteks ini menjadi light ya, dinamikanya sangat cepat. Tetapi bahwa kalau misal kita cermati gagalnya revisi Undang-Undang Pilkada adalah sebuah fenomena yang sangat unik. Tidak bisa itu dianggap sebagai sebuah kegagalan sifatnya teknis, jelas. Itu ada faktor pertimbangan strategis dan most likely, besar kemungkinan memang ada intra-elit konflik di dalam konteks kekuasaan besar yang menjadi pemenang di pemilu kemarin. Artinya ada perbedaan cara pandang, ada perbedaan sikap, ada perbedaan posisi. Dan itu terrepresentasikan dalam statement-statement para elit. Pak Jokowi mengatakan merasa ditinggal rame-rame. Di saat yang sama beberapa saat setelah itu kemudian Pak Prabowo menyatakan agak gimana gitu kalau misal ada yang agak bagaimana itu terhadap kekuasaan. Bahasanya dibuat sangat light waktu itu. Tetapi bahwa semua ini tidak mudah untuk ditutup-tutupi. Tetapi bahwa kalau misal nanti terjadi kemudian gesekan, benturan secara kepentingan, ya itu adalah realitas politik yang wajar. Kalau antara Pak Jokowi dengan PDIP, Pak Jokowi dengan Bu Mega, di mana PDIP membesarkan beliau, ternyata kemudian terjadi faksionalisme kepentingan, maka tidak menutup kemungkinan kalau one day, suatu saat, juga Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga mengalami split dalam konteks kalkulasi kepentingan serupa. Baik. Who knows? Baik, kita ke Mas Soleh. Mas Soleh, apakah Anda setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mas Umam kali ini bahwa di situ ada langkah taktis, ada langkah strategis yang dilakukan Pak Prabowo untuk menggabungkan antara PDIP dengan
Kim Koalisi Indonesia Maju ini? Jadi sebagai ranah politik ya, saya kira memang itu semua dimungkinkan bahwa ada langkah strategis, kemudian ada langkah taktis ya. Nah, konteksnya adalah untuk bagaimana agar kehidupan dan suasana politik kita itu memang betul-betul bisa dikendalikan dengan baik, dan karena itu tidak jadi beban pikiran juga bagi Pak Prabowo dalam bekerja ke depan ini. Itu satu. Tetapi yang kedua yang perlu juga dilihat dalam konteks ini Mas Umam adalah bahwa Pak Prabowo itu punya catatan historis yang hubungannya itu sangat baik dengan Ibu Megawati. Jadi kita harus lihat dulu ke konteks ini, karena hubungan mereka sangat baik, untuk bertemu, kemudian bergabung, bekerja sama, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat masuk akal dan sangat-sangat direkomendasikan gitu. Nah, kalaupun misalnya ada perbedaan visi politik selama ini yang kelihatan di publik, di mana misalnya Pak Jokowi, kemudian katakanlah Gibran dan seterusnya dianggap tidak sejalan, tetapi saya yakin Pak Prabowo bisa menempatkan ini secara proporsional. Karena kalau saya itu tidak bisa membeda-bedakan tuh antara Pak Prabowo dan Gibran. Saya menganggap bahwa Pak Prabowo dan Gibran ini adalah satu kesatuan, dan karena itu jika nanti misalnya ada kerjasama dengan PDI Perjuangan, maka tentu semua elemen yang ada di sana, termasuk wakil presiden, para menteri, kemudian lembaga dan institusi negara lain, itu tetap harus memang mendukung ini gitu loh. Jadi saya melihat ya dalam berbagai macam pertemuan dan juga pidato-pidatonya Pak Prabowo itu sebetulnya semuanya sudah sangat sejuk sekarang ini, malah sudah menjaga betul jangan sampai menimbulkan katakanlah kontroversi dan juga perdebatan wacana di publik, dan narasi-narasi negatif itu sudah sejauh mungkin itu dihindari, dan bahkan Pak Prabowo seringkali mengingatkan kepada seluruh tim supaya menjaga komunikasi politik yang baik dengan seluruh partai-partai politik yang ada. Nah, kalau memang bisa tentu ya bergabung bersama-sama dengan kita, dan dengan demikian maka seluruh partai-partai yang ada itu bisa diakomodir kepentingannya di pemerintahan yang akan datang, dan tujuan semuanya pada akhirnya adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia bisa diupayakan dan dipenuhi ya untuk menyongsong Indonesia emas, kurang lebih seperti itu. Ya, saya ingin ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau di PDIP sendiri seperti apa suaranya secara keseluruhan? Apakah setuju jikalau nanti PDIP diajak untuk bergabung memperkuat pemerintahan Prabowo Subianto? Atau mungkin ada suara lain? Halo, Bang Andreas. Maaf, Halo? Yes, kurang maaf. Oke. Halo. Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bang Andreas. Nanti kita akan kembali memperbaiki jaluran komunikasi kita, pemirsa, dan kita masih bersama dengan 3 orang narasumber kami. Ada dari PAN, dari PDIP, dan juga pakar politik. Sesaat lagi tetaplah di Kabar Petang.